Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini, kita akan membahas tentang salah satu lembaga penting dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, yaitu Badan Wakaf Indonesia atau BW. Tahukah kamu? Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang melibatkan harta, seperti zakat, infak, dan sedekah, tapi berbeda dari yang lain, wakaf bersifat berkelanjutan. Sejak zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wakaf telah menjadi sarana penting untuk meningkatkan kesejahteraan umat, baik dalam bidang agama, sosial, maupun ekonomi. Namun sayangnya, di Indonesia, wakaf masih sering dipahami terbatas untuk pembangunan masjid, pesantren, atau makam saja. Padahal, wakaf bisa dikelola secara produktif, dan inilah yang menjadi fokus Badan Wakaf Indonesia. Sejarah BW. Badan Wakaf Indonesia atau BWI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. BWI adalah lembaga independen, artinya tidak berada di bawah lembaga pemerintah manapun. Tujuannya bukan mengambil alih aset wakaf yang ada, melainkan membina nasyir, yaitu pihak pengelola wakaf, agar wakaf bisa lebih produktif dan memberi manfaat lebih luas. Visi, misi, dan strategi BW. Visi BW adalah menjadi lembaga independen yang dipercaya masyarakat dan mampu mengembangkan perwakafan baik secara nasional maupun internasional. Misinya menjadikan BWI sebagai lembaga profesional yang bisa memaksimalkan manfaat ekonomi dari harta wakaf untuk ibadah dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa strategi BWI antara lain. Pertama, meningkatkan kompetensi dan jaringan wakaf. Kedua, membina dan mengawasi nasyir. Ketiga, menertibkan administrasi wakaf. Keempat, dan mengembangkan wakaf berskala nasional hingga global. Kedudukan dan tugas BWI. BWI memiliki kedudukan hukum yang kuat dan bekerja secara mandiri. Keanggotaannya diangkat oleh Presiden dan bertugas selama 3 tahun. Apa saja tugas dan wewenangnya? BWI berwenang membina dan mengganti nasyir, mengelola harta wakaf skala nasional dan internasional, memberi izin perubahan status wakaf, memberi masukan kebijakan kepada pemerintah, hingga menerima dan mendaftarkan wakaf dalam bentuk uang atau aset bergerak lainnya. Struktur organisasi BWI terdiri dari 2 unsur penting. Pertama, Dewan Pertimbangan sebagai pengawas. Kedua, Badan Pelaksana sebagai pelaksana tugas. Anggota BWI berasal dari berbagai unsur masyarakat, minimal 20 orang dan maksimal 30 orang. Syaratnya harus WNI, Muslim, amanah, dan memiliki pengetahuan di bidang ekonomi syariah atau perwakafan. Itulah tadi penjelasan mengenai Badan Wakaf Indonesia. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu tentang pengelolaan wakaf di Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten edukatif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.